Hai, halo semuanya. Kembali lagi di Free Talk Podcast. Semoga yang lagi dengerin Free Talk Podcast dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kalau misalnya kalian lagi nggak baik-baik aja atau kalian lagi mulai nggak fit, semoga masalahnya cepat selesai dan kalian cepat sehat. Amin. Amin. Ya, gak bosan-bosan ya. Kita balik lagi dan kita kali ini mau bahas yang pernah viral. Pernah viral. Apa nih kira-kira yang mau kita bahas minggu ini? Hal viral apa yang akan kita bahas dan kita komenin? Emang sih sebenarnya udah agak basi ya kita berkomenin sekarang. Tapi jadi di beberapa minggu lalu tuh dari sumber informasi gue alias FYP TikTok. Aduh. Sumber informasinya TikTok ya, Say? Iya, FYP TikTok. Kenapa tuh? Ada apa di FYP TikTok lo? Banyak yang bahas ini loh, bare minimum seorang pasangan. I see. Ya dimana kenapa sih kita bisa suka sama orang yang mungkin tanda kutip brengsek atau misalnya pelit atau punya kekurangan lainnya lah ya. Tapi kita tetap suka sama pasangan kita ini karena satu alasan yang menurutku agak klise. Apa itu? Ya katanya gak apa-apa deh, misalnya dia pelit gitu. Soalnya dia baik. Padahal gimana ya? Maksud gue tuh baik itu harus ya, Wak, gitu. Iya, udah standar ya harusnya ya. Betul. Gue jadi bingung gitu sama harus banget ya cowok baik ya Pak, lu mempertahankan cowok baik gitu loh. Tapi lu tahu gak tentang kehebohan bare minimum ini, San? Tahu sih, tapi sumber kita berbeda nih, sumber informasi. Sumber informasi gue tuh Twitter. Jadi kalau di Twitter tuh ramenya tentang banyak banget orang yang mengapresiasi atau mengglorifikasi pasangan yang emang seharusnya sudah baik gitu loh. Contohnya misalnya ada pasangan yang gak selingkuh atau contoh nih ya, misalnya ada kayak si cowok ini milih setia sama istrinya, dia gak milih poligami, dia tuh milih setia sama istrinya. Terus banyak yang puji, banyak yang mengglorifikasi, kita harus dapet kayak gini, gila cowok kayak gini gimana lagi, bla 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 bla. Nah, polemiknya di Twitter adalah, pembahasannya adalah kenapa lu harus mengapresiasi bare minimum? Itu kan harusnya emang ya lu harusnya udah setia gitu loh. Emang harusnya satu orang tuh memiliki satu pasangan. Kenapa begitu ada orang yang setia emang satu pasangan, kenapa harus diwaukan, digembar-gemborkan gitu loh. Kayak standar lo tuh semua rendah banget sih gitu. Maksudnya maksudnya dari netizen Twitter tuh banyak kayak, kok standar kalian rendah banget sih, sampai hal kayak ginian aja tuh bener-bener kayak hal yang istimewa gitu loh. I see. Iya sih, tapi gue juga gitu. setuju sih. Iya, makanya kalau lu sendiri nih, Bel, menurut lu kita harus nggak sih itu mengapresiasi bare minimum atau kayak standarnya emang standar manusia gitu, harus nggak sih diapresiasi? Kalau gue sendiri, kalau bare minimum kayak misalnya baik, setia, jujur, itu bare kan. Siap. Sebenarnya untuk apa sih, it's okay lah kita apresiasi kayak cowok gue baik gitu atau pasangan gue baik gitu, tapi kayaknya nggak usah sampai satu dunia tuh tahu, nggak usah diglorifikasi. Kalau ya kita lebih bukan apresiasi sih bahasanya, tuh lebih mensyukuri ya gue baik, mensyukuri pasangan gue jujur gitu loh, kayak nggak haruslah diumbar-umbar glorifikasi, mengumumkan pasangan, kayaknya nggak perlu sih kalau gue. Sebenarnya kalau menurut gue ya, semua orang, bukan individu di dalam relationship dong, orang harus baik gitu loh. Toh kan kita kan sebagai individu manusia ya kita emang harus baik gitu loh. Jadi sebagai manusia ya bare minimum kita sebagai manusia, bukan sebagai pasangan, ya emang harus baik. Betul.
Nah, setuju gue. kalau lu sendiri gimana, Sat? Bare minimum itu harus diapresiasi gak? Kalau gue sih sama ya, sama lu, setuju sama opini atau pendapat lu tadi. Ya mungkin harusnya disyukuri aja sih kalau punya pasangan yang sedemikian baiknya, yang emang ya baik gitu, jujur, tidak selingkuh segala macam, ya patut disyukuri. Cuman, kalau gue sih untuk apresiasi enggak ya sebenarnya. Ya kayak tadi gue yang bersyukur harus, cuman kalau untuk mengapresiasi kayaknya gue enggak sih. Cuman ya kalau misalnya kalian atau orang-orang di luar sana ada yang mau mengapresiasi itu, ya terserah gitu loh. Toh kan emang, gimana ya, emang ya nggak apa-apa juga mengapresiasi hal-hal kecil kayak contohnya, ya contohnya paling hal sederhana lah, kita bisa bangun tiap hari atau kita masih dikasih rezeki sama, semesta ini gitu loh. Ya itu, diapresiasi nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya untuk diglorifikasi dalam hal si pasangan ini ya, yang kayak jujur, setia, nggak poligami, gue nggak setuju sih, kayak berlebihan sih menurut gue. Kayak ya udah kayak nothing special gitu loh, kecuali kayak misalnya, "Wih, pasangan gue nih kaya 7 turunan," gitu loh. Oke, gitu, gila gila nih, Kak, di mana lagi orang seperti ini gitu. Kalau cuman sebatas ya jujur, kalau tidak selingkuh, ya emang itu semua pasangan harus kayak gitu. Jadi, ya menurut gue tidak perlu diglorifikasi. Tapi kan emang menurut gue balik lagi ke yang tadi gue bilang, opini orang kan beda-beda dan mungkin, apa ya, balik ke experience masing-masing kali ya. Dan Mhm. itu mungkin membentuk pola pikir dia sekarang gimana untuk bare minimum itu seperti apa, reaksi dia terhadap bare minimum itu seperti apa, itu mungkin kan based on experience. Kayak contoh, apa ya, Mhm. eee Tuh, punya mantan brengsek banget gitu ya. Sekarang dapat pasangan yang baik jadinya sangat-sangat tersentuh, jadi mengapresiasi banget gitu ya. Pasangan gue baik nih gak kayak dulu gitu. mungkin ada yang kayak misalnya, oh dari orang tua atau dari lingkungan sekitar dia banyak yang bercerai, banyak yang pasangannya brengsek segala macem. Sehingga ketika dia dapat hubungan yang atau melihat hubungan orang yang, tidak seperti yang dia lihat itu, dia langsung kayak, "Wih gila, gue harus dapetin cowok kayak gitu, gila cowok kayak gitu atau cewek kayak gitu, keren banget." Mungkin ya itu kan emang dari experience dia dulu buruk banget gitu, jadi sehingga Hmm. kayak gitu. Kalau menurut lu bare minimum pasangan lu gimana? Standar lu kayak gimana? Kalau gua sih kayaknya sih kayak orang pada umumnya ya kalau untuk bare minimum ya. Standar-standar aja. Baik, jujur, setia, klasik banget Ya, kan. Bersih. ya klasik sih emang. Nah, Semua kalau lu bare minimum lu apa? ya sama sih menurut gua. Maksudnya emang apalagi ya, namanya juga bare minimum kan pasti ya baik, jujur, setia, bersih, ya bersih, rapi gitu loh. Dalam artian, bersih dan rapi ini menurut gua dia bisa menyesuaikan tempat dalam berpakaian. Contoh kalau misalnya, ke tempat misalnya kondangan atau ke mana gitu, misalnya ke rumah doang atau ke mana, dia harus bisa menyesuaikan pakaiannya rapi, nggak lecek lah bajunya, mesti disetrika gitu. Terus nggak wangi nggak apa-apa, yang penting jangan bau. Iya itu bener sih. Iya, gitu loh. Dan Iya. ya iya sih, begitu doang sih menurut gue bare minimum. Tapi ya yang tadi gue bilang ya, bare minimum orang beda-beda. Kayak, mungkin ada yang di luar sana ya, teman-teman yang bare minimumnya, standar pertamanya itu adalah agama. Kayak, "Oh harus seiman nih," Betul. gitu. Kalau kita kan kalau kita kan ya, nggak apa-apa ya, maksudnya kan beda-beda. Kalau gua sih sendiri ya nggak apa-apa kalau beda agama. Jadi agama Benar. itu bukan standar atau bare minimum atau kualifikasi yang harus dipenuhi gitu loh. Iya, Tapi bahkan mungkin itu bukan kualifikasi khusus sih. Itu nggak masuk kualifikasi apa-apa. iya, betul betul betul. Jadi ya emang tapi emang ada yang standarnya kayak gitu kan, harus agama segala macem gitu. Iya, benar. Atau tinggi badan mungkin harus lebih pendek atau harus lebih tinggi daripada dia. Iya bener bener, iya iya sih, yang kayak gitu juga ada sih, kayak misalnya, Iya kan? eee, "Oh pasangan gua harus lebih tinggi dari gua," gitu, "Oh pasangan gua harus lebih pendek dari gua." Iya sih ada sih kayak gitu. Iya, Ya benar. jadi emang balik ke ini masing-masing ya, kayak, bare minimum itu harus diapresiasi atau disyukuri gitu ya.
Nih, BTW ya. Kita dari tadi ngomong apresiasi atau disyukuri. Gue mau cari deh arti apresiasi sama disyukuri di Boleh, boleh, sumber boleh. informasi gue di Boleh, Wikipedia. boleh. Kenapa di Wikipedia kan bisa di KBBI, cuy. Oh iya benar juga ya, itu lebih valid. Maaf guys, sambil gue cari ya. Wikipedia. By the way, sambil lu mencari arti dari apresiasi dan mensyukuri ya. Kalau dari orang tua lu sendiri ada nggak sih Bel kayak standar kayak ditentuin gitu sama mama atau papa lu? Oh lu punya cowok tuh harus kayak gini, harus kaya, harus agama, harus bla 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 bla. Bare minimum. Kalau untuk bare minimum sendiri sih, kayaknya klasik juga sih sama kayak gue. Kayak yang tadi gitu ya. Jadi nggak ada hal-hal khusus gitu ya? Nggak ada, maksudnya nggak benar-benar wajib. Cuma kalau kalau orang tua gue tuh lebih kayak kalau bisa menetapkan prinsip kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa kayak Betul. kalau Ya emang bisa nggak munafik maksudnya emang kan semua butuh apa-apa butuh duit sekarang. ya kalau bisa satu suku karena kan emang ya keluarga gue kan masih sangklek banget nih sama adat-adat di suku kan, jadi kalau bisa satu suku, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Okay. Tapi tadi kaya itu kan standar orang kaya tuh maksudnya buat menentukan orang kaya tuh beda-beda ya. Kayak misalnya ada yang kayak dengan dia punya mobil dan punya rumah yang udah punya dia itu udah cukup gitu kaya menurut dia. Kalau standarnya sendiri itu ditentuin gak sih? Atau emang lu punya standar sendiri kaya pasangan tuh kayak gimana? Nggak tahu, nggak ada maksudnya kalau dari keluarga gue tuh yang penting aja, tapi ngambang gitu loh. Standar kaya tuh apa ngambang, tapi Kalau yang lu jelas sendiri gimana? tapi yang jelas bukan berarti kaya harus bisa kerja, harus bisa berusaha, bukan itu ya. Kalau menurut gue kalau bisa berusaha, nggak males dan pengen bekerja itu bare minimum buat gue. Oke, Kalau kalau kaya itu beneran misalnya dia kaya 7 turunan gitu lah misalnya ya itu berarti ya bonus. Iya, ngerti. Oke. Beda ya, orang mau usaha sama tiba-tiba emang udah kaya dari sananya tuh beda gitu. Aduh. Kalau lu sendiri orang tua lu ada gak sih kayak lu harus punya pasangan ABCDE gitu? Kalau dari orang Enggak tua juga. sendiri nggak ada, bahkan nggak pernah ngomong kayak oh harus baik ya, harus sesuku bla 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 segala macam. Paling kayak mungkin gue ada kayak ngomong kayak kalau agama gimana, karena biasanya kan kalau agama itu adalah hal yang paling basic ya di Indonesia gitu kan. Orang tua sendiri pun kayak oh ya udah terserah gitu mau yang gimana, yang penting guanya ngejalaninnya gimana gitu loh. Oke, paham. Oke deh kalau gitu, nih gue udah dapet arti dari bersyukur dan apresiasi. Apa tuh? Dari apresiasi dulu ya. Ya sih. Dikutip dari kosakata yang dirangkum oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Apresiasi adalah bentuk kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Apresiasi adalah bagian dari penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Oke. Sedangkan kalau bersyukur diartikan sebagai satu, rasa terima kasih kepada Allah. Dua, sebagai untunglah, yaitu sebagai menyatakan rasa lega, senang, dan sebagainya. Jadi guys, bisa ditarik kesimpulan ya, bare minimum itu tidak perlu diapresiasi, tapi hanya perlu disyukuri. Oke guys, apresiasi no. Bersyukur yes. Setuju. Jadi ya sih. Emang karena emang kalau dari pengertian itu apresiasi itu lah kayak menilai sesuatu yang istimewa gitu ya, kayak seni segala macam ya. Iya, sedangkan rasa baik itu kan bukan sesuatu hal yang istimewa ya. Walaupun emang kita dikelilingi mungkin oleh manusia-manusia brengsek. Tapi ya kita jangan sampai menurunkan standar kita kayak gitulah ya, maksudnya kayak banyak yang selingkuh segala macam, tapi jangan sampai standar kita turun. Jadi ya penting gue dapetnya kayak gini lah gitu, jangan lah ya, maksudnya ya syukurin aja kalau dapat gitu ya.
Benar-benar. Kita bersyukur ya guys. Ingat, nggak perlu apresiasi, tapi bersyukur. Betul. Udah, kita tutup aja ya daripada semakin ngaco. Coba teman-teman bisa komen di sosial media kita. Bare minimum teman-teman tuh apa aja sih? Dan juga jangan lupa follow sosial media kita @FreeTalkPodcast. Dan jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman, ke sahabat, ke strangers, ke orang tua, atau ke siapapun itu. Dan diskusi ini, kira-kira bare minimum itu harus diapresiasi atau disyukuri atau diglorifikasi. Terus kira-kira bare minimum kalian apa gitu. Kalian bisa diskusi juga di kolom komentar di sosial media kita yang tadi Bella sebutin di @freetalkpodcast. Dan jangan lupa dengerin episode-episode kita yang kemarin-kemarin buat ngedukung Free Talk Podcast juga biar terus merilis episode-episode baru buat kedepannya. Oke, kayaknya cukup sampai di sini. See you on the next episode. Bye.